Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Maruntung Sihombing dalam channel YouTube saya, Pak Guru Channel. Hari ini saya akan berbagi tips untuk teman-teman bagaimana supaya kita bisa lulus CPNS dan bisa lulus P3K untuk tahun 2021. Teman-teman, hari ini pemerintah sudah membuka peluang untuk kita bisa menjadi bagian dari bangsa dan negara ini untuk boleh melakukan kontribusi dan sumbangsi kita untuk bangsa kita, ya. Nah, teman-teman, hari ini saya akan berbagi tips dan berbagi pengalaman sebagaimana yang saya rasakan pada tahun 2019 di mana saya menjadi peraih nilai tertinggi ketiga untuk tes CPNS yang dilakukan di Kabupaten Dairi, dan untuk seluruh Indonesia, Kabupaten Dairi merupakan peserta terbanyak untuk CPNS sampai 19.000 lebih, ya teman-teman. Nah, hari ini saya akan berbagi kenapa saya bisa mendapat nilai tertinggi dan hari ini saya bisa menjadi seorang CPNS di Kabupaten Dairi. Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat di sini, ini dari salah satu Dairi News, sumber berita yang saya dapatkan, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika saya ujian, saya menjadi peserta tertinggi di sesi saya dan bahkan menjadi peserta dengan nilai tertinggi nomor 3 se-Kabupaten Dairi, teman-teman, dengan skor 421, teman-teman. Nah, teman-teman, tidak ada maksud untuk pamer atau untuk menunjukkan bahwa saya hebat, tetapi saya di sini hanya ingin supaya ini menjadi motivasi dan semangat untuk teman-teman bisa lulus CPNS dan P3K tahun ini. Nah, teman-teman, hari ini saya akan berbagi bagaimana tips yang saya lakukan pada tahun 2019. Nah, yang pertama, teman-teman jangan lupa, apalagi di saat pandemi saat ini, teman-teman harus bisa menjaga stamina dan mental sebelum kita berperang, ya. Karena mau bagaimanapun ceritanya, kalau tubuh kita tidak sehat untuk kita belajar, maka tidak akan ada gunanya, ya. Maka untuk itu, apalagi di saat pandemik saat ini, teman-teman harus tetap menjaga stamina dan kesehatan sampai nanti ujian kapan akan dilaksanakan. Nah, yang kedua teman-teman, kita harus menyiapkan berkas-berkas pendaftaran yang akan kita pakai nanti ketika kita mendaftar secara online, teman-teman. Hari ini pendaftaran akan dilakukan bukan seperti dulu lagi, tapi dilakukan secara online. Dan teman-teman harus siapkan misalnya seperti scan KTP, kemudian scan ijazah, dan scan transkrip nilai dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, teman-teman harus bisa menentukan lokasi di mana sekolah atau instansi yang kita inginkan sesuai formasi yang ada dan dibutuhkan oleh daerah itu. Begitu, ya. Nah, kalau kita sudah memilih di mana yang kita inginkan, nah, maka langkah yang berikutnya adalah kita harus melihat peluang peluang menang kita di unit itu. Kalau tadi misalnya teman-teman sudah memilih di instansi A misalnya, nah teman-teman juga harus bisa mengkalkulasikan seberapa besar peluang kita untuk bisa masuk di situ, gitu. Saran saya teman-teman, kita harus pilih sesuai dengan kemampuan kita, ya. Kalau kemampuan kita memang masih sangat-sangat minim, maka kita lebih bagus pemilih di tempat atau instansi yang memang orang tidak banyak pergi ke sana. Begitu ya. Nah, kemudian yang tips yang berikutnya, teman-teman harus bisa ikut kursus atau bimbingan baik secara online maupun offline. Teman-teman, pada tahun 2019 saya banyak ikut bimbingan, tapi saya lebih lebih cenderung ya kalau saya belajar autodidak, yaitu saya belajar bimbingan di secara online di YouTube, ya, bahkan di Google juga, atau misalnya ada grup-grup WhatsApp saya ikuti, dan saya sering berbagi tips dengan teman-teman CPNS yang sudah lulus sebelumnya.
Nah, setelah kita misalnya banyak ikut bimbingan itu, maka langkah yang berikutnya teman-teman harus bisa banyak berlatih ya. Practice make perfect. Jadi kalau kita banyak latihan, banyak mengerjakan soal, maka nanti ketika kita misalnya sudah tiba pada perangnya, nah kita sudah terbiasa dengan soal-soal yang mau bagaimanapun bentuknya, mau bentuknya soal HOTS atau soal yang di bawahnya, maka kita bisa kerjakan sebaik mungkin, ya. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, apapun ceritanya, kita sudah lakukan usaha kita, tetapi kita juga harus minta restu dari orang tua kita, dari suami kita, dari istri kita, bahkan dari keluarga dekat kita, supaya kita bisa mendapatkan dukungan dari mereka, ya, karena mau bagaimanapun dukungan mereka, doa mereka sangat besar pengaruhnya, imbasnya nanti dalam ujian kita, ya. Nah, kemudian kita juga harus berdoa supaya nanti apa yang sudah kita lakukan ini bisa membuahkan hasil sesuai ekspektasi kita dan harapan kita. Biar nanti Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Artinya selama ini kita sudah berusaha, sudah ikut bimbingan, sudah melakukan apa yang sudah kita lakukan, maka sisanya biar Tuhan yang mengerjakan. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman nanti sebelum saya akhiri video ini, ada beberapa tambahan memang yang perlu teman-teman ketahui. Nanti ketika kita ujian itu, nanti untuk CPNS itu ada ujian tes wawasan kebangsaan, kemudian nanti ada tes intelijensia umum, kemudian nanti ada tes kepribadian. Nanti untuk SKD ini, nanti kita berperang dengan waktu juga. Maka itu saran saya teman-teman, teman-teman harus bisa mengerjakan tes kepribadian terlebih dahulu. Karena di tes kepribadian kita tidak dituntut untuk bagaimana cara menghitung seperti matematika, tidak. Tetapi di situ yang dilihat adalah bagaimana psikologis kita, bagaimana kepribadian kita, begitu ya. Jadi teman-teman tahun 2019 trik saya adalah saya mengerjakan TKP terlebih dahulu, setelah itu baru saya nanti beralih ke tes wawasan kebangsaan. Nah, setelah tes wawasan kebangsaan baru yang terakhir nanti tes intelijensia umum atau soal-soal matematika ya. Nah, kebanyakan teman-teman begini, banyak teman-teman yang terjebak mengerjakan tes intelijensia umum terlebih dahulu. Padahal sebenarnya kita harus mengerjakan soal yang paling mudah, yang paling gampang kita kerjakan. Apalagi untuk tes kepribadian teman-teman, kita pilih A sampai E itu skornya tetap ada, begitu ya. Jadi ini teman-teman beberapa tips yang saya lakukan, akhirnya saya bisa lulus CPNS tahun 2019 di Kabupaten Dairi. Tapi apa yang saya lakukan ini semua bukan karena kehebatan saya, tetapi karena saya terus berdoa, karena saya terus berlatih, dan saya minta restu dari keluarga saya. Demikian teman-teman yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat, dan semoga semua kita lulus tahun ini. Amin. Sampai ketemu untuk video yang selanjutnya.